Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo, salam kemanusiaan. Terima kasih kita bisa ketemu lagi di dalam kesempatan ini. Bagaimana kita bisa berbagi informasi tentang bagaimana menjadi solusi bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Menolong diri sendiri juga menolong orang lain. Menolong orang lain juga menolong diri sendiri. Nah, salah satu diskusi kita yang penting untuk kita cermati adalah bagaimana kita menjadi pendonor darah sukarela. Di dalam gerakan Palang Merah kita mengenal bahwa donor darah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan kepalang merahan atau kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan kemanusiaan. Bukan saja persoalan kegiatan sosial, tetapi sudah menjadi kegiatan kemanusiaan. Bagian utama dari bagaimana kita menjadi orang yang bisa berdonor darah, tentu ini penting kita pahami dan kita ketahui bersama. Secara umum, syarat kita untuk menjadi donor darah itu tidak terlalu banyak. Yang pertama, ada niat yang tulus dari dalam diri kita bahwa mendonorkan darah adalah untuk menyelamatkan jiwa. Untuk itu syarat ini adalah semua orang bisa memenuhinya. Kehadiran kita untuk menjadi pendonor darah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, bahwa mungkin hari ini orang lain membutuhkan darah kita, tetapi di satu sisi yang lain, besok atau lusa, kita atau keluarga kita membutuhkan bantuan darah dari orang lain. Nah, niat itu tentu akan kita wujudkan dengan kita menjadi pendonor darah sukarela. Yang kedua adalah pendonor darah itu sendiri dia harus sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani maksudnya adalah yang bersangkutan tidak mengalami atau menderita penyakit yang menahun atau penyakit-penyakit yang memang tidak lagi dianjurkan untuk bisa berpartisipasi menjadi donor darah sukarela. Yang ketiga adalah biasanya usia yang dimulai donor darah itu adalah 17 sampai dengan 65 tahun. Ini adalah usia produktif untuk menjadi donor darah sukarela. Tetapi bagi mereka yang sudah sejak dini ikut menjadi donor darah sukarela, maka umur bisa melampaui dari 65 tahun. Sesuai dengan kondisi keadaan yang bersangkutan. Yang keempat adalah berat badan biasanya sekitar 45 kg minimal. Ini dimaksudkan supaya yang bersangkutan dipastikan memenuhi persyaratan kesehatan yang tadi sudah kita kemukakan. Tekanan darah yang sering kita dengar adalah 100 sampai 170 sistole dan 70 sampai 100 diastole. Nah, tekanan darah ini penting memastikan sebelum yang bersangkutan untuk berdonor darah biasanya dilakukan cek lebih awal. Yang lain, yang berikutnya adalah yang ke-6, kadar hemoglobinnya kira-kira 12,5 sampai 17,0. Ini dimaksudkan bahwa sang pendonor itu keadaan atau situasi dalam dirinya cukup stabil.
Kemudian yang penting juga kita ingat bahwa donor darah ini dilakukan dengan interval waktu ya kurang lebih 12 minggu atau sering kita sebut 3 bulan. Namun juga dalam perkembangan temuan dari teknologi yang mutakhir dewasa ini, sebenarnya orang yang berdonor darah ini sudah banyak mengalami kemajuan. Mungkin saja kita sering juga mendengar ada orang yang bisa berdonor seminggu sekali, tetapi itu sangat khusus dan biasanya sangat ketat karena hanya diambil di bagian tertentu saja, dan alatnya juga dibutuhkan yang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, ini dimaksudkan bahwa pendonor darah sukarela itu secara umum memiliki kewajiban persyaratan yang kita maksudkan tadi. Semoga harapan kita bahwa pendonor darah sukarela bisa semakin banyak dan itu membantu peredaran darah dan kesehatan bagi yang bersangkutan. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat juga bagi orang lain. Mereka yang mendonorkan darahnya tentu akan menjadi lebih sehat. Begitu juga orang yang menerima donor dari darah yang diperlukannya akan diharapkan lebih sehat kembali. Demikian bagaimana kita menjadi donor darah sukarela, dan kita ajak teman saudara dan orang-orang di sekeliling kita, semoga kehidupan kita bisa saling berbagi dan menjaga rasa kemanusiaan, bahwa hidup ini tidak lagi terkotak-kotak antara si A dengan si B, antara suku A dan suku B, antara ras A, ras B, antara warna kulit A dan warna kulit B, tetapi semuanya mengacu pada kehidupan dengan membangun rasa kemanusiaan yang cukup tinggi. Semoga kita menjadi salah satu umat yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Salam ketemu kembali, berdonor darah di PMI. Siamo, siapkah Anda menolong orang? Salam solusi.